Perkenalkan, nama saya Juli Sartika dari kelas 10 Perbankan 1 akan membuat presentasi sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pasal penyerangan Jepang 19 Agustus 1945, Sekutu menentukan tentara Jepang di Indo untuk menjaga status quo, yaitu memastikan situasi kondisi sebagaimana adanya sekutu telah tiba. Pada 29 September 1945, pasukan setiba di Jakarta. 1. Menerima penyerahan di Jepang. 2. Membebaskan tawanan perang Jepang asal Eropa. 3. Melucuti dan memuaskan tentara Jepang. 4. Menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk disertakan kepada perintahan sipil. 5. Mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan kepada pengadilan sekutu. Pertempuran Medan Area atau sejarah 13 Oktober 1945. Sekutu mendapat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. 2. Pertempuran Ambarawa pada 20 Oktober 1945, Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Batel mendarat di Semarang dengan tujuan mengungsi tawanan perang dan tentara Jepang di penjara Ambarawa dan menjelang. 3. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. 4. Peristiwa Merah Putih di Manado 14 Februari 1946. Pada September 1945, Sekutu dan Nikat tiba di Manado. Mereka bermaksud menegakkan kembali pemerintahan Belanda di kota Manado. 5. Pertempuran di Bandung 23 Maret 1946. Pertempuran yang terjadi di Bandung ini lebih dikenal dengan istilah peristiwa Bandung Lautan Api. Pasukan Niger tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945. Selain membawa serta menica Inggris menuntut agar semua senjata api yang disebut dari Jepang dan beredar luas di tengah penduduk kecuali TKR dan revolusi diserahkan kepada masyarakat. 21 November 1945, TKR menyerang wilayah pendudukan Inggris. 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum Muhammad Tona dan Ramadan. B. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi proklamasi. Sekutu Inggris pulang pada tahun 1946. Perundingan pendahuluan dan konferensi Malaya Merdeka Selatan atau Tataya pada 10 Februari 1916. Pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1912. Perundingan Hague atau Belanda pada 12-24 April 1946. Pada 6 sampai tanggal 22 Juli 1996, ia menggelar konferensi Malino, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 16 sampai tanggal 22 Juli 1946, Pangkal Pinang. Tanggal 1 sampai tanggal 12 Oktober 1946, Kedatangan tiba di Jakarta pada 26 Agustus 1946. Pada 18 September 1946, delegasi Belanda itu tiba di Jakarta. Tilem kemudian mengkondisi perundingan angkatan senjata. Tilem kemudian perlindungan angkatan senjata antara Indo dan Belanda di Jakarta dan tanggal 20 sampai 30 September 1946. 2. Perundingan Ingrajati. Hasil perundingan Ingrajati dilangsungkan di Ingrajati, Cirebon, Jabar pada 10 November 1946. Delegasi Indo terdiri dari Sultan Syahrir, Muhammad Rom, Mr. Pusanto, Triyon Projo, dan Dr. Aka Mani yang disebut dengan Syair 2 Oktober 1946 sampai tanggal 27 Juni 1997. 1. Belanda mengakui secara
facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, paling lambat pada Januari 1999. Pembentukan ini akan segera dilaksanakan dalam tanggal 1 Januari 1949. 3. Riis dan Belanda akan membentuk Unie Indo-Belanda yang dilektual oleh Ratu Belanda. Perjanjian Ingrajati Dita pada 25 Maret 1957. B. Dinamita internal Basya Penjahitan Ingrati. 1. Perlawanan rakyat Bali, Bupati Pengaraman 19 sampai tanggal 20 November 1996. Perjanjian Ingrajati memicu gejolak di akar rumput. Salah satu hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa pangkalan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indo hanya meliputi Jawa, Madum, dan Surabaya. Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan dan peristiwa Wistering 7 Desember 1946 serta Konferensi Malino tanggal 16 sampai tanggal 22 Juli 1916 Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI. Sekian presentasi dari saya Juli Sartika kelas 10 Perbankan 1 pamit undur diri. Terima kasih.